Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore untuk yang melihat video ini, dan yang saya hormati Ibu Yani Snania selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan hasil artikel penelitian yaitu analisis pengembangan agroindustri keripik singkong presto di Kasava Gedongan, Kelurahan Ledok, Salatiga. Sebelum melanjut ke materi selanjutnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Eka Fadil Akbar dengan NIM D4 1212148. Lalu yang pertama dari presentasi ini ada nilai tambah singkong. Singkong merupakan jenis umbi-umbian kaya manfaat yang dapat dijadikan sebuah inovasi nilai tambah seperti pengolahan singkong menjadi sebuah keripik singkong presto. Lalu dari penelitian ini ada metode penelitian yang diambil. Yang pertama, dalam penelitian ini digunakan sebuah metode yaitu deskriptif. Adalah metode yang memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan pada masalah-masalah yang aktual. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisis. Dan yang kedua, penelitian ini dilakukan penentuan lokasi secara provosif dengan mempertimbangkan bahwa Kasava merupakan salah satu agroindustri keripik singkong presto di wilayah Jawa Tengah. Pemilihan produk yang diteliti juga ditentukan secara purposif, yaitu keripik singkong presto. Dan sumber data yang diambil dari data primer secara wawancara dan observasi, dan data sekunder seperti buku, majalah, jurnal, dan hasil survei. Lalu yang terakhir ada teknik analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode matriks IA, matriks SWOT, dan matriks QSP. Lalu ada hasil dan pembahasan. Dari hasil dan pembahasan, yang pertama ada identifikasi faktor internal, yaitu bisa dilihat dari tabel yang ada di samping. Berdasarkan matriks IFE, agroindustri keripik singkong presto Kasava di samping dapat diketahui bahwa posisi internal agroindustri keripik singkong Kasava termasuk kuat, ditunjukkan dengan nilai terbobot 3,041. Nilai ini menunjukkan bahwa kekuatan yang dimiliki sudah mampu mengatasi kelemahan. Lalu ada identifikasi faktor eksternal, juga dapat dilihat dari tabel yang ada di samping. Dan maka dari tabel di samping bisa kita lihat dan ketahui bahwa respon yang dilakukan untuk peluang dan mengatasi ancaman yang ada sudah dapat diatasi dengan baik. Dapat dilihat dari nilai bobotnya yang tertera senilai 2,552. Lalu ada matriks SWOT. Matriks SWOT merupakan perencanaan strategi pengembangan agroindustri keripik singkong presto Kasava Salatiga. Yang pertama ada kekuatan yang diambil, kemampuan dalam mengelola industri, SDM berpengalaman bangsa pasar tinggi, mempunyai pelanggan tetap, fasilitas yang mendukung, bahan baku dari lahan sendiri, inovasi produk, dan adanya quality control. Lalu adanya kelemahan yang diambil yaitu latar belakang pendidikan. Yang kedua, manajemen masih sederhana, kurangnya alat transportasi, ketergantungan pada bahan baku, proses pengolahan sederhana, dan luas bangunan terbatas. Lalu ada peluang. Yang diambil ada potensi pasar menjanjikan, daya beli konsumen tinggi, memberi sampel pada konsumen, kualitas bahan baku unggul, loyalitas terhadap konsumen, izin BPOM, perizinan pemerintah, promosi melalui internet. Serta dalam peluang terdapat juga strategi SO, yaitu meningkatkan luas pasar ke daerah, memperkuat hubungan dengan pelanggan, melakukan promosi lebih gencar didukung dengan adanya pelanggan tetap dan loyalitas konsumen, kerjasama dengan pemerintah terkait dengan perluasan pasar. Lalu yang kedua ada strategi WO, optimalisasi dalam pengadaan bahan baku, menambah tenaga kerja, operasional untuk meningkatkan pemasaran, perlu adanya pelatihan manajemen keuangan. Lalu selanjutnya ada ancaman. Yang diambil ada persaingan tinggi, ketersediaan bahan baku, fluktuasi harga, perubahan teknologi, masuknya pendatang baru, adanya pesaing dengan produk sejenis, dan dapat dari ancaman adanya strategi ST, mempertahankan kualitas produk dan memperluas jaringan pasar, mempertahankan hubungan dengan konsumen.
Lalu ada strategi SD juga, mempertahankan kualitas produk dan memperluas jaringan pasar, mempertahankan hubungan dengan konsumen. Lalu ada metrik ISP, merupakan sebuah tabel yang berisikan tentang perbandingan antara matriks EIA dan hasil dari metrik ISP. Dapat dilihat dari hasil metrik ISP terdapat 3 strategi, yaitu strategi penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Dan memperoleh nilai TAS berbeda-beda. Nilai keseluruhan TAS yaitu strategi 1, penetrasi pasar dengan nilai 5,336. Lalu ada strategi 2, yaitu adalah pengembangan pasar dengan mendapat nilai 6,864. Dan strategi ketiga, pengembangan produk dengan nilai 5,414. Nilai KSPM yang tertinggi yang dipilih sebagai alternatif strategi yang akan digunakan. Maka dari hasilnya bisa dipilih strategi pengembangan pasar karena memperoleh nilai TAS yang cukup tinggi. Sehingga terdapat 4 strategi pengembangan pasar yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kegiatan promosi keluar Jawa Tengah melalui berbagai media, baik media elektronik maupun media cetak. Yang kedua, ada memanfaatkan keunggulan keripik singkong presto untuk menarik minat konsumen. Dan yang ketiga, menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah untuk perjanjian pemasaran. Lalu yang keempat, ada menambah tenaga kerja untuk keperluan operasional keluar kota atau daerah. Maka dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan terdapat 3 cara pengembangan pada agroindustri keripik singkong presto cassava. Salah 3, yakni dengan identifikasi faktor internal dan eksternal, metrik SWOT dan metrik EIA dan metrik ISP, sehingga dari pengembangan tersebut terdapat rekomendasi strategi yang dapat digunakan, yaitu strategi pengembangan pasar. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.